terima kasih yang udah menyempatkan waktu pada keluarga Ibu Rizky ya. Di sini saya akan melakukan penyuluhan mencegah DBD. Baik sesuai kontrak waktu yang sudah kami bicarakan, saya akan melakukan penyuluhan mencegah DBD ini ya. Sebelumnya saya akan membacakan profil identitas saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sri Wayuni, NIM-nya P206202200076. Saya dari tingkat 2. Dari tingkat 2. Alamat saya ada di Desa Kalanyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Nomor HP-nya bisa dilihat di layar laptop ya. Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Tasikmalaya, wilayah Cirebon. Baik, sebelumnya di sini apakah ada yang tahu demam berdarah dengue itu apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Tidak. Baik, di sini Teta akan menjelaskan demam berdarah dengue itu adalah demam berdarah merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang disebarkan nyamuk Aedes aegypti yang dapat menyerang pada anak dan orang dewasa dengan gejala utamanya itu ada demam, nyeri otot, tulang dan sendi yang biasanya memburuk setelah 2 hari pertama dan dapat menyebabkan pendarahan. Oh ya, sebelumnya saya akan membagikan poster terlebih dahulu ya. Bisa dilihat ya di sini. Mau dikasih apa? Tagnya. Nah, di situ di poster itu ada kenali gejala awalnya, pertolongan pertamanya, dan cegah jentik nyamuknya. Lanjutkan materinya ya. Penyebab demam berdarah dengue. Penyebab demam berdarah dengue adalah karena adanya virus dengue dan ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. DBD ini banyak ditemukan di daerah tropis yang curah hujannya cukup tinggi, seperti di negara kita, di negara Indonesia, sebab nyamuk akan mudah berkembang biak di daerah yang tergenang air. Umumnya sering terjadi di daerah Asia Tenggara. Nah, khususnya di Indonesia ini, apalagi kita akan memasuki musim penghujan. Jadi kita harus lebih waspada pada nyamuk dengue. Bagaimana sih ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti ini? Nah, yang pertama itu nyamuknya berwarna hitam dan belang-belang putih di badannya seperti ini ya. Ini apa nyamuk apa? Nyamuk apa? Nyamuk Aedes aegypti. Nah, terus nyamuknya itu tidak dapat berkembang biak di solokan. Jadi berkembang biaknya itu hanya di tempat bak mandi kayak gitu tuh. Terus biasanya menggigit manusia pada pagi atau sore hari. Makanya kita kenapa nggak dibolehin tidur pada pagi hari, karena takut ada nyamuk Aedes aegypti. Dan yang terakhir, mampu terbang sampai 100 meter. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejalanya. Di situ di poster ada ya tanda dan gejalanya. Yang pertama itu demam tinggi 2-7 hari disertai menggigil, kurangnya nafsu makan, nyeri pada persendian, serta sakit kepala. Terus yang kedua itu pendarahan di bawah kulit berupa bintik, terus mimisan. Nah, terus yang ketiga itu ada nyeri perut, tapi tidak ada gejala kuning serta mual dan muntah. Yang keempat terjadinya shock atau pingsan pada hari ke-3-7 secara berulang-ulang dengan tanda shock yaitu lemah, kulit dingin, basah dan tidak sadar. Di sini ada yang pernah sakit DBD enggak? Atau demam berdarah dengue? Ada yang pernah enggak? Ini ada pernah nih. Sakitnya gimana? Sakitnya gimana, Dede? Tadi tuh
apa gejalanya? Pusing ya pasti ya, demam. Pusing, panas, terus tuh suka ada bintik-bintik tuh di tangannya, bintik-bintik kayak gatal tapi bukan gatal gitu. Terus kalau itu tuh kadang sering mual muntah gitu sih. Iya itu tuh tanda gejalanya apa sih, mencegah demam penyakit demam berdarah. Nah, gimana sih cara pencegahannya? Yang pertama itu dengan cara kimia, yaitu dengan pengasapan atau fogging. Tahu fogging nggak? Oh tahu yang biasanya ada suka yang ngasupin tuh kan ya? Iya, nah Dari itu tuh yang namanya fogging. Nanti ada videonya di akhir ya. Iya. Terus yang kedua itu ada biologi. Jadi kita memelihara ikan pemakan jentik atau ikan cupang di kolam mandi kita tuh biasanya ada kan ikan-ikan seharusnya, karena itu tuh untuk membunuh atau memakan jentik-jentik biar mencegah perkembangbiakannya nyamuk DBD. Dan yang ketiga itu ada cara pencegahan secara fisik. Dalam Itu liatin katanya. liatin ya. Dalam sekurang-kurangnya seminggu sekali, maka cegahlah dengan cara 3M+. Apa itu 3M+? Apa ya? Apa itu? Nggak tahu apa sih. Nah, 3M+ ini adalah menguras bak mandi, yang kedua menutup tempat penampung air, yang ketiga mengubur atau menyingkirkan benda-benda yang dapat digenangi air seperti ban bekas, kaleng bekas, vas bunga, penampungan air dan sebagainya. Lalu plusnya apa sih? Menggunakan obat nyamuk sebelum tidur dan sebelum berpergian agar kita apa aja? Terhindar dari gigitan Nyamuk. Oke. Lalu mengganti air vas bunga. Nah, itu tuh minimal seminggu sekali kita ganti air vas bunga itu. Jangan sampai 1 bulan baru diganti. Siapa tuh? Kebiasaan siapa tuh? Ayo, siapa? Jangan bilang mamahnya ya. Lalu memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar. Kalau misalkan ada saluran air yang tidak lancar atau tersumbat, kita langsung perbaiki, jangan dibiarkan saja. Lalu menutup lubang pada potongan bambu. Lalu yang selanjutnya menabur bubuk algasida. Lalu memelihara ikan pemakan jentik di kolam. Lalu memelihara ikan pemakan jentik di kolam. Seperti yang sudah saya katakan ya, itu bisa mencegah penyebaran atau perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Lalu memasang kawat pasak. Selanjutnya menghindari kebiasaan menggantung pakaian dalam kamar. Nah, ini kebiasaan siapa nih? Kebiasaan suami saya itu. Nah, iya, harus dikasih tahu mulai dari sekarang ya. Karena menggantung pakaian di kamar itu tempat berkembangbiaknya nyamuk. Tempat bersarangnya nyamuk. Itu tidak baik. Lalu yang selanjutnya menggunakan kelambu. Boleh menggunakan kelambu atau tidak. Yang penting kita sebelum tidur menggunakan memakai apa namanya? Obat lamuk ya. Selanjutnya memakai obat yang dapat mencegah gigitan nyamuk. Seperti apa? Obat apa? Topeng. Lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh cara mencegah perkembangbiakan nyamuk DBD atau Aedes aegypti. Membuang sampah pada tempatnya. Tutup penampungan yang berisi air. Terus mengubur barang-barang bekas. Lalu menguras bak mandi. Itu minimal berapa kali, Jack? 2 minggu sekali. 2 minggu 1 kali. Nah, ini nih yang disebut fogging. Yang biasa Pengasapan itu. tuh, iya tuh, ada ya. Iya ada. Ini ada caranya. Lalu sering-sering membersihkan kamar mandi.
Terus ini sering-sering menyemprotkan obat nyamuk ke dalam ruangan atau sekitar rumah, lingkungan rumah ya. Iya. Ingat, demam berdarah akan membunuh kita jika kita lengah atau tidak menjaga lingkungan. Nih ada beberapa video ya. Udah. Baik ya, sekarang kita nonton video ya, Ibu dan Adik. Iya, Teh. Indonesia merupakan Indonesia sekarang lagi pastinya pada mencatat Departemen Kesehatan 41 ribu orang Banyak banget ya. iya 260 orang yang meninggal. Bahaya dong. Iya. Yang mau paling senang Indonesia pada diskusi yang ada jam 9 sampai 10. Nah, sedangkan Jadi kita harus pakai software kayak iya boleh pakai software ataupun kita kan tiap pagi tiap sore itu jangan tidur tuh orang yang gede-gedenya seperti ini ya. Jika di atas 37 derajat yang muncul dari 2 sampai 7 hari. Sakit kepala. Jadi kalau nyeri sendi itu dikatain sakit lagi. Membuang atau
Nah, sudah. Jadi kalau misalkan mengalami gejala-gejala tersebut, kita bisa langsung saja bawa ke rumah sakit. Nih contoh fogging yang ada. Ada salah satu lagi videonya ya. Contoh fogging atau contoh. Nah, ini adalah kegiatan fogging atau pengasapan ya. Yang biasa pasang itu buat ngilangin nyamuk gitu ya. Iya, betul. Biasanya ini dilakukan oleh petugas ya. Itu dilakukan berapa kali sih? Biasanya 1 kali sekali. Oh, itu jarang ya? Iya, ya jarang. Ini setahun sekali juga itu juga udah enggak sih? Biasanya dilakukan jam sih. Setelah konser saya dapat berjumpa. Nah, udah selesai nih videonya. Tekan dulu ya. Oke. Sebelumnya ada yang perlu ditanyain terlebih dahulu tidak? Kok dikasih pertanyaan apa ya? Di pause dulu. Iya. Apa ya? Bang ya, apa ya? Nah, udah selesai nih penayangan videonya, ada pemaparan materinya. Gimana? Seru nggak? Seru nggak videonya tadi? Seru dong. Nah, sebelumnya ada yang perlu ditanyain? Ada. Ini kan tadi gejala DBD kan salah satunya kan demam. Ya. Itu ada nggak sih ciri khas demam DBD itu? Iya, jadi demam pada penyakit TBD ini lebih dari 38 derajat Celcius. Dan kita biasanya itu muncul bintik-bintik di badannya kayak gitu. Kalau misalkan kita sudah panasnya melebihi 30 derajat Celcius, kita bisa membawa anak kita atau saudara kita yang terkena penyakit TBD itu langsung bawa ke rumah sakit karena penyakit TBD ini menyebabkan kematian yang sangat tinggi. Banyak kasusnya, udah banyak kasusnya. Oh, kalau misalkan demam DBD itu ada naik turun atau panas terus atau gimana sih? Iya, biasanya pada penyakit TBD ini demamnya itu mulai dari 2 hari sampai 7 hari, sekitar 2 hari sampai 7 harian. Dan demamnya itu biasanya terus menerus, nggak turun tuh, jadi terus menerus demam kayak gitu. Tapi itu terus naik apa tetap? Tetap, Oh. demamnya tetap terus kayak gitu. Dan biasanya demam tuh nggak turun selama udah 3 hari, lebih. Jadi itu kemungkinan ada gejala diserang nyamuk TBD. Kan tadi kan membahas pencegahannya.
Kalau yang golongannya menguras-menguras itu kan saya kan punya 2 anak ya, jadi rada sibuk ya. Terus juga mau minta tolong suaminya kan dinas di luar kota. Nah, itu kalau kita misalkan pencegahannya itu dengan cara mengoleskan sovel atau menyemprot dengan itu tuh boleh nggak sih? Tapi nggak dilakuin semua, apa harus dilakuin semua? Lebih bagusnya itu dilakuin semua karena kan nyamuk itu kecil, makhluk hidup yang paling kecil. Pastikan bersarangnya di mana-mana, apalagi di tempat kolam kayak gitu. Makanya sering-sering nguras bak mandi. Terus ya jangan lupa pula kita memakai sovel kalau mau tidur, untuk melakukan kegiatan kayak gitu. Ya namanya mungkin musibah kan nggak tahu, kita hanya bisa mencegah. Ada yang mau tanyain lagi? Udah cukup deh. Baik, 3M nya apa aja? Menguras, Bak mandi, mengubur sampah, makan, terus apa satunya? membuang. Membuang sampah. Iya. Oke, inget ya, jangan lupa Oke. 3M nya dan plusnya juga. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.